Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syera dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi. Nah, apa sih itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, baik itu mental, perilaku, ataupun sikap seseorang. Nah, psikologi pendidikan merupakan sebuah ilmu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh calon guru untuk membantu memahami perilaku belajar siswa dan menentukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi siswa, serta menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi dalam psikologi. Di antaranya yaitu afektif dalam pembelajaran matematika. Pencapaian afektif hanya dapat dilakukan melalui teknik penilaian non-tes. Hal ini membuat sebagian besar para pendidik tidak mengetahui perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, afektif itu sendiri adalah hal yang berkaitan dengan sikap, nilai. Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Memahami perkembangan afektif peserta didik merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam proses pendidikan. Aspek afektif menunjukkan pada perilaku siswa yang dihubungkan dengan perasaan dan emosi. Setiap siswa memiliki cara untuk mengungkapkan perasaan ataupun emosi. Dalam pembelajaran, maka aspek afektif ini tampak pada perilaku siswa sebagai cerminan sikap kesedaran, minat, perhatian, ataupun tanggung jawab, serta kepedulian, kemampuan mendengar dan merespons saat berinteraksi dengan orang lain. Secara umum, aspek afektif meliputi yang pertama itu minat. Minat akan membantu siswa dalam pembelajaran, mempengaruhi prestasi siswa, juga memunculkan rasa senang terhadap materi yang diajarkan. Adanya minat yang tinggi, maka siswa akan menunjukkan perhatian yang tinggi pada apa yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu sikap adalah hal yang dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri ini diistilahkan dengan citra diri, harga diri, ataupun diri yang ideal. Menunjukkan pada pemahaman tentang diri, deskripsi tentang siapa saya. Nah, yang keempat itu nilai dan moral. Nilai dan moral adalah menjadi pegangan bagi siswa dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi konsep metakognisi. Metakognitif adalah kemampuan seseorang untuk berpikir tentang pemikiran dan perasaan dirinya sendiri dan untuk memprediksi apakah yang orang lain pikirkan. Nah, metakognitif ini terbagi menjadi dua, yaitu metakognitif pada proses belajar anak. Secara umum, kemampuan metakognitif mulai berkembang pada usia sekitar 5 hingga 7 tahun. Yang kedua yaitu metakognitif pada proses belajar anak, hubungannya dengan neuroscience. Komponen metakognitif ada dua, yaitu pengetahuan metakognisi yang merupakan pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Yang kedua yaitu pengalaman metakognisi yang merupakan pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam mengontrol kegiatan belajarnya. Selanjutnya materi yang akan kita bahas itu konsep attitude dalam belajar. Nah, apa sih itu attitude? Attitude merupakan suatu hal yang menentukan sikap, sifat, hakikat baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang.
Nah, menurut Gerugan, attitude adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap kesediaan berinteraksi terhadap suatu hal. Nah, menurut saya sendiri nih, attitude itu adalah sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi. Konsep attitude dalam belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, komponen kognitif, yang merupakan respon pernyataan sikap mengenai apa yang diyakini. Yang kedua, komponen afektif, yang merupakan respon pernyataan sikap mengenai perasaan seperti ketakutan, dengki, simpati, dan empati terhadap suatu objek. Yang ketiga yaitu komponen konatif, yang merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Macam-macam attitude. Yang pertama, sikap atau attitude sosial, yang merupakan kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang terhadap suatu objek sosial. Yang kedua yaitu attitude individual, adalah sikap yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Sikap ini dapat berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek maupun orang ataupun hewan tertentu. Nah, fungsi attitude itu sendiri adalah sebagai alat untuk menyesuaikan diri, sebagai pengatur tingkah laku, sebagai alat mengatur pengalaman-pengalaman, dan sebagai pernyataan kepribadian. Peranan attitude dalam pembelajaran. Yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap mendahulukan data atau fakta yang dipengaruhi. Yang keempat, sikap bekerja sama dan berpikir terbuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan, seperti faktor pilihan. Yang kedua, faktor eksternal terdapat itu sikap objek. Sikap objek itu seperti bagus atau jeleknya objek. Yang kedua yaitu kewibawaan, orang yang mengemukakan suatu sikap. Yang ketiga, orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut. Yang keempat, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap. Yang kelima, situasi pada saat sikap itu terbentuk. Menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar. Yang pertama yaitu gen atau keturunan orang tua. Yang kedua, pola asuh orang tua atau cara orang tua mengasuh atau mendidik anak dan mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan kemandirian anak. Yang keempat, sistem pendidikan di sekolah. Yang kelima, sistem kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai motivasi dalam belajar. Nah, apa sih itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan untuk seseorang melakukan suatu hal. Fungsi motivasi itu sendiri adalah mendorong manusia untuk bertindak. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, seleksi perbuatan. Nah, materi selanjutnya yang kita bahas adalah penerapan dan pengembangan dalam motivasi pembelajaran matematika. Nah, apa sih itu motivasi? Motivasi adalah dorongan seseorang untuk bisa melakukan suatu hal dengan tujuan tertentu. Fungsi motivasi itu sendiri adalah mendorong manusia untuk bertindak, menentukan arah perbuatan, dan menyeleksi perbuatan. Nah, menurut UNO pada tahun 2011 ada beberapa peranan penting dalam motivasi belajar dan pembelajaran. Di antaranya, menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguatan pembelajaran, memperjelas tujuan dan hendak dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, menentukan ketekunan belajar. Nah, jenis-jenis motivasi terbagi menjadi
kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi ini merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, tidaknya perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, merupakan hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu faktor intrinsik. Yang pertama ada minat, yang kedua eksploitasi atau nilai, yang ketiga tujuan, selanjutnya yaitu faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik di sini adanya keluarga. Keluarga adalah lingkungan primer atau pertama yang mengajarkan landasan dasar pendidikan. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan akademis. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Yang kedua, memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan prestasi. Yang ketiga yaitu saingan atau kompetisi, memberikan kompetisi agar mereka berpacu dalam mencapai prestasi. Yang keempat yaitu pujian, diberikan kepada siswa yang berprestasi. Yang kelima yaitu hukuman, dengan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak memperhatikan belajar. Yang keenam, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Motivasi belajar yang meliputi dimensi yang pertama, ketekunan dalam belajar seperti kehadiran di sekolah, mengikuti pembelajaran di kelas, serta belajar di rumah. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, minat dan ketajaman memperhatikan dalam belajar. Yang keempat, berprestasi dalam belajar. Yang kelima, mandiri dalam belajar. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah mengenai tentang konsep anxiety. Anxiety merupakan reaksi normal terhadap suatu hal tertentu atau merupakan kecemasan dengan kondisi emosi yang timbul, rasa tidak nyaman pada diri seseorang, dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentukan penyebab oleh suatu hal yang sebelumnya jelas. Pengertian kecemasan matematika adalah perasaan ketegangan, cemas atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Ada beberapa teori kecemasan. Yang pertama, teori genetik yang menyatakan bahwa genetik ikut berperan dalam gangguan kecemasan. Yang kedua, teori katekolamin yang menyatakan bahwa reaksi cemas berkaitan dengan meningkatkan kadar katekolamin yang beredar pada dalam badan. Teori belajar menyatakan bahwa kecemasan dipandang sebagai suatu respon yang berkondisi atau respon yang diperoleh melalui belajar. Fungsi kecemasan. Fungsi kecemasan adalah untuk bertindak sebagai tanda bahaya terhadap ego, sehingga dalam tanda itu muncul dalam kesadaran. Ego dapat mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya itu. Ciri-ciri kecemasan yang pertama, ciri fisik kecemasan, terdapatnya gelisah, gugup, tubuh gemetar, banyak berkeringat, sulit bernafas, jantung berdebar, pusing, merasa lemas, dan mudah marah. Yang kedua yaitu ciri kognitif kecemasan yang meliputi khawatir tentang suatu hal, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya hanya sedikit. Macam-macam kecemasan itu
kecemasan objektif, kecemasan akan bahaya dari luar, kecemasan moral, kecemasan yang timbul dari kata hati terhadap perasaan yang berdosa, kecemasan neurotis, kecemasan bila insting tidak dapat dikendalikan. Cara meminimalisir kecemasan matematika. Yang pertama, memberikan penjelasan rasional kepada siswa mengapa mereka harus belajar matematika. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Yang ketiga, menghilangkan prasangka negatif terhadap matematika. Yang keempat, membelajarkan matematika dengan berbagai metode. Yang kelima, tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran matematika. Yang keenam, pada saat pembelajaran, jadikan kelas matematika menjadi hal yang menyenangkan. Selanjutnya, pada saat bertemu dengan siswa dimanapun, jangan segan-segan untuk menyisipkan pembicaraan yang menyangkut tentang pembelajaran matematika kepada mereka. Selanjutnya, menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa untuk memutuskan kesuksesan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep self-efficacy dalam belajar. Nah, apa sih self-efficacy itu? Yang merupakan keyakinan dalam diri seseorang akan mampu yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, serta dapat mempengaruhi situasi yang dengan baik dan dapat membatasi sebuah hambatan. Sedangkan self-efficacy matematika sendiri adalah penilaian terhadap diri sendiri terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah matematika. Self-efficacy matematika memiliki kontribusi positif serta peranan yang sangat penting terhadap prestasi belajar matematika yang dapat dicapai oleh siswa. Menurut Bandura, self-efficacy pada diri seseorang akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Di antaranya tingkat kesulitan, yang kedua tingkat ketakutan, yang ketiga tingkat generalisasi. Faktor yang dapat mempengaruhi self-efficacy seseorang adalah mystery experience. Dimensi self-efficacy terbagi menjadi beberapa dimensi level. Di antaranya dimensi level yang mengacu pada persepsi tugas yang dianggap sulit oleh individu. Yang kedua, dimensi strength yang berkaitan dengan ketakutan self-efficacy seseorang ketika menghadapi tuntutan tugas atau suatu permasalahan. Yang ketiga, dimensi generatif yang merupakan generatif yang mengacu kepada taraf keyakinan dan kemampuan siswa dalam mengembangkan tugas dan pengalaman sebelumnya. Proses pembentukan self-efficacy, yang pertama proses kognitif, yang kedua proses motivasi, yang ketiga proses afeksi, yang keempat proses seleksi. Strategi meningkatkan self-efficacy, yang pertama pengalaman, yang kedua strategi meningkatkan self-efficacy, yang pertama pengalaman yang telah dilalui, yang kedua pengalaman orang lain, yang ketiga persuasi sosial, yang keempat keadaan psikologis. Baiklah, itulah yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.